Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pembenahan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral KRL terus dilakukan. Ya, nantinya untuk jangka panjang, Stasiun Manggarai juga akan menjadi stasiun sentral kereta api jarak jauh. Sehingga akan ada rencana alih fungsi kereta jarak jauh dari Stasiun Gambir ke Manggarai pada 2025 mendatang. Dan berikut liputan selengkapnya dari reporter Sisilia Sinabariba dan juru kamera Syahdam Arrahman. Kementerian Perhubungan melakukan pembenahan di Stasiun Manggarai. Nantinya Stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral untuk kereta api listrik atau KRL. Namun untuk jangka panjang, Stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral tidak hanya untuk KRL, namun juga untuk kereta api bandara dan juga kereta api jarak jauh. Ini artinya Stasiun Gambir yang ada di Jakarta Pusat yang saat ini menjadi stasiun untuk melayani kereta api jarak jauh akan dialihfungsikan ke Stasiun Manggarai. Namun hal ini baru akan diberlakukan pada tahun 2025 mendatang. Hingga saat ini kereta api jarak jauh masih dilayani di Stasiun Gambir sehingga Anda yang memiliki tiket jarak jauh ke wilayah Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur tidak perlu takut karena Stasiun Gambir masih melayani perjalanan untuk jarak jauh. Tidak hanya Stasiun Gambir, namun juga pintu keluar masuk Ibu Kota Jakarta juga masih dilayani di Stasiun Senen, Stasiun Jatinegara, dan juga Stasiun Jakarta Kota. Lalu apa saja fasilitas yang tersedia di Stasiun Gambir yang diberikan untuk mereka yang melakukan perjalanan kereta jarak dekat maupun jarak jauh? Kita cari tahu bersama. Nah, sejumlah fasilitas memang disediakan di Stasiun Gambir, mulai dari restoran, kemudian ada alat pijat atau tempat pijat, kemudian ada toilet, tempat parkir yang cukup luas, tempat beribadah, penukaran tiket otomatis, hingga disediakan tempat untuk mandi dan juga tempat penitipan barang. Di sini ada Mas yang jaga. Izin ya Mas, kita akan coba lihat langsung ke dalam bagaimana fasilitas untuk tempat mandi. Ini menjadi sebuah kebutuhan bagi para pengguna kereta api jarak jauh karena setelah perjalanan panjang, mereka tentu membutuhkan kondisi yang lebih fresh ataupun lebih segar. Ini adalah tempat untuk mandi yang disediakan bagi para pengguna kereta api jarak jauh. Biayanya Rp70.000 untuk sekali penggunaan. Tidak hanya itu, juga disediakan loker di sini untuk mereka yang melakukan perjalanan pulang pergi dalam waktu dekat sehingga mereka bisa menitipkan barang mereka. Selain disediakan shower dan juga tempat untuk penitipan barang atau loker, di Stasiun Gambir juga disediakan hotel transit sementara untuk mereka yang kelelahan dan butuh waktu untuk beristirahat. Nah, dengan berbagai fasilitas yang tersedia di Gambir dan juga rencana untuk pengalihfungsian Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai di tahun 2025 mendatang, kira-kira bagaimana ya tanggapan para pengguna kereta api terkait dengan rencana ini? Kita cari tahu. Menurut saya gitu, nggak enak, maksudnya lebih baik di Gambir lah. Maksudnya fasilitasnya juga ini udah terus deket Monas juga enak gitu. Kalau misalkan nunggu-nunggu bisa jalan dulu ke Monas gitu kan enak gitu. Maksudnya kalau ke sana nggak enak menurut saya sih. Kalau menurut saya pribadi sih mungkin kurang efektif kali ya Mbak ya, karena kan memang kalau untuk sekarang itu kan kayak KRL biasa itu kan beralihnya ke Manggarai semua juga, takutnya kayak ada penumpukan penumpang aja sih di sana gitu. Jadi mungkin untuk saran saya tetap di sini aja gitu sih untuk kereta jarak jauhnya gitu. Sebenarnya sih kalau bisa secepatnya, tapi di Manggarainya juga perlu diperbaikin sih segala sesuatunya, karena biar nggak numpuk juga kayak di sini. Paling itu sih. Berarti setuju ya rencananya? Saya sih setuju. Rencana untuk pengalihfungsian kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir dipusatkan ke Stasiun Manggarai memang masih dalam tahap koordinasi. Pihak dari PT KAI menyebutkan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pihak dari Kementerian Perhubungan terkait dengan kebijakan ini. Dan jika nanti sudah diberikan keputusan dari pihak Kementerian Perhubungan, maka pihak dari PT KAI akan melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan juga kepada para pengguna kereta api jarak jauh. Namun dipastikan hingga saat ini Stasiun Gambir masih melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Dari Jakarta, Sisilia Sinabariba, Syahdam Arrahman, Metro TV.
Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi wacana alih fungsi stasiun sentral kereta api jarak jauh, kami terhubung dengan VP Public Relation PT Kereta Api Indonesia, Joni Martinus. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang Mbak Naila, selamat siang Mbak Jensen. Salam sehat selalu dari kami. Terima kasih Pak Joni telah bergabung bersama kami di Newsline. Mohon dipastikan kembali Pak, jadi untuk rencana alih fungsi stasiun Gambir ini akan dilakukan di tahun 2025 mendatang. Nah, jadi kalau misalnya untuk pengguna kereta api jarak jauh masih bisa kan Pak dari stasiun Gambir? Ya, baik, yang kami hormati ya semua pemirsa Metro TV, bahwa kami ingin memberikan informasi sejauh ini ya, sampai dengan saat ini stasiun Gambir masih beroperasi seperti biasa, artinya masih melayani perjalanan kereta api jarak jauh ya, sebagai salah satu akses untuk masuk dan keluar dari ibu kota. Nah, seperti yang ingin kami sampaikan bahwa sejauh ini kami di stasiun Gambir itu melayani setiap harinya rata-rata 40 perjalanan kereta api, atau kalau penumpang ya di bulan Mei tadi ada sekitar 10.000 penumpang yang datang maupun berangkat melalui stasiun Gambir. Artinya memang sejauh ini stasiun Gambir masih berfungsi seperti biasa, melayani pengoperasian kereta api jarak jauh seperti itu. Ya, masih berfungsi seperti biasa melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Namun nantinya apakah ada terkait perubahan layanan Pak ke depannya, seperti apa yang mungkin akan disosialisasikan kepada masyarakat? Ya, memang kami ya selaku operator di kereta api akan mendukung sepenuhnya. Kita akan mendukung sepenuhnya apapun nanti yang menjadi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan, jika memang nantinya stasiun Gambir itu akan dialihfungsikan menjadi stasiun yang hanya melayani KRL saja. Nah, ini tentu kebijakan pemerintah yang akan menciptakan layanan transportasi yang lebih baik di masa yang akan datang, ini pasti kita akan dukung. Dan sampai dengan saat ini kami terus berkoordinasi bagaimana menindaklanjuti atau mempersiapkan segala sesuatu yang nanti akan menjadi kebijakan dari Kementerian Perhubungan tersebut, Mbak. Namun pada prinsipnya memang kami siap untuk mendukung semua program ya, termasuk juga tadi kalau memang ada program untuk pengalihfungsian stasiun Gambir menjadi stasiun yang melayani KRL. Baik, Pak Joni, tapi mungkin banyak pengguna kereta yang kemudian, terutama mereka pengguna kereta api jarak jauh yang bertanya-tanya kenapa sih harus dialihfungsikan, kenapa nggak tetap di Gambir saja. Kalau tadi kita banyak mendengar opini dari masyarakat juga, katanya sudah enak di situ, sudah fasilitasnya sudah lengkap, bisa lihat Monas juga. Artinya mereka mengapresiasi fasilitas yang ada di Gambir, menurut mereka itu sudah cukup untuk memberikan rasa kenyamanan untuk para pengguna kereta api jarak jauh. Tapi kenapa harus dipindah? Alasannya kenapa, Pak? Ya, sekali lagi ya, bahwa kami Kereta Api Indonesia selaku operator transportasi berbasis jalan rel, tentu ingin bahwa transportasi kereta api ini itu semakin lama semakin baik. Dan ini tentu tak lepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk menciptakan transportasi yang jauh lebih baik nantinya. Maka dari itu ini tentu banyak kajian yang tentunya ya, banyak kajian-kajian, analisis yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Kementerian Perhubungan terhadap nanti akan adanya rencana alih fungsi tersebut, Mas. Tapi prinsipnya kami selaku operator mendukung semua kebijakan ya, yang nanti memang untuk peningkatan layanan transportasi yang berbasis kereta api ini. Baik, Pak Joni melanjutkan tanggapan dari para warga pengguna layanan kereta api juga terkait dengan stasiun Manggarai dijadikan stasiun sentral. Nah, seperti apa Pak ke depannya agar tentunya tidak terjadi penumpukan, karena ada wacana juga stasiun Manggarai akan dijadikan untuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Ya, memang saat ini kita terus ya berkolaborasi bersama teman-teman lainnya, bahwa sekarang sudah mulai ada switch over tahap 5, di mana
segala sesuatunya sudah dipersiapkan ya, mulai dari proyek double track, kemudian juga bagaimana fasilitas-fasilitas di stasiun Manggarai itu semuanya kita siapkan dalam rangka mendukung terciptanya Manggarai sebagai stasiun sentral. Nah, tentu memang masih perlu banyak pembenahan dan perlengkapan untuk bisa mewujudkan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral yang nantinya akan melayani tidak hanya kereta api bandara saja, tapi juga kereta api jarak jauh dan lain sebagainya. Maka dari itu, Mbak Naila ya, bahwa saat ini memang sedang kita giatkan untuk terus mensosialisasikan bahwa adanya perubahan-perubahan operasional, adanya perubahan-perubahan layanan di stasiun Manggarai ini dengan adanya Suite Over 5 itu, sekali lagi ini dalam rangka kita ingin menjadikan transportasi yang terintegrasi di Manggarai itu, dan ini tentu perlu dukungan semua pihak. Seperti itu, Mbak. Baik, terakhir sekali Pak Joni singkat saja, lalu kemudian kalau nanti ini kalau kita tangkapkan tadi artinya hampir pasti 2025 wacana ini akan direalisasikan. Lantas stasiun-stasiun mana saja nantinya akan merayani perjalanan kereta api jarak jauh, Pak Joni? Singkat saja. Ya, sejauh ini kita belum mendapat arahan dan kebijakan lebih lanjut ya terkait hal tersebut. Namun kami bisa memastikan bahwa untuk saat ini Gambir tetap beroperasi seperti biasa, sambil kita tentu berkoordinasi lebih lanjut dan menunggu arahan lebih lanjut lagi, Mas. Jadi baik itu Gambir maupun stasiun-stasiun lainnya sejauh ini belum ada perubahan, artinya beroperasi seperti biasa ya, seperti stasiun Gambir, kemudian Bekasi, kemudian juga stasiun yang lainnya Jakarta Kota, Jatinegara itu tetap seperti biasa. Hanya saja tadi memang Manggarai kita sekarang kita benahi sebagai stasiun sentral. Baik, ke depan semoga sosialisasinya bisa dilakukan lebih masif lagi terkait dengan perubahan layanan mungkin yang akan terjadi di Stasiun Gambir. Terima kasih VP Public Relation PT KAI Pak Joni Martinus sudah bergabung bersama kami Pak di kesempatan Newsline kali ini.